Brazil adalah negara terbesar kelima di dunia dan merupakan negara bekas koloni Portugis. Sebuah teori menyatakan bahwa asal mula nama Brazil berasal dari salah satu suku bangsa Berber di Afrika Utara yang disebut dengan suku Brasilia. Suku ini dikenal dengan Birzala yang konon katanya ikut dalam ekspedisi penjelajah Muslim ke wilayah Amerika Selatan. Untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang negara Brazil, berikut beberapa hal yang patut kamu ketahui tentang negara ini, seperti memiliki pulau terlarang hingga pantai telanjangnya, yang pastinya bisa menambah wawasan pengetahuan Anda. Secara umum, Brasil adalah negara demokrasi dengan tingkat kebebasan yang cukup tinggi dibandingkan banyak negara lain. Tingkat kebebasan seksual di Brasil sering dianggap relatif tinggi jika dibandingkan dengan banyak negara lain, terutama dalam konteks budaya Barat dan Amerika Latin. Brasil dikenal dengan budaya yang mempromosikan ekspresi tubuh secara terbuka, seperti yang terlihat dalam acara besar seperti karnaval. Kehidupan malam di kota-kota besar seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo cenderung sangat dinamis, dengan klub malam, pesta pantai, dan acara sosial yang memberikan ruang untuk ekspresi diri secara bebas, termasuk dalam hal hubungan seksual. Banyak masyarakat Brazil memiliki pandangan yang lebih santai terhadap hubungan seksual dan seksualitas, termasuk topik seperti hubungan di luar nikah atau peran gender. Media populer Brazil, seperti telenovela dan musik, sering menampilkan tema cinta, gairah, dan hubungan seksual secara eksplisit yang mencerminkan dan memengaruhi norma sosial tentang kebebasan seksual. Brazil juga cukup progresif dalam beberapa aspek hukum terkait seksualitas, seperti legalitas hubungan sesama jenis dan akses ke alat kontrasepsi. Meskipun ada keterbukaan tertentu, Brazil juga memiliki populasi yang religius, terutama Katolik dan Evangelis, yang memegang pandangan konservatif terhadap seksualitas. Hal ini menciptakan dinamika antara kebebasan dan nilai-nilai tradisional. Brasil menjadi salah satu negara yang memiliki bentangan garis pantai terpanjang di dunia. Tidak heran jika pantai-pantai di negara ini menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Salah satunya Pantai Praia do Pinho, yang mewajibkan ketelanjangan. Pantai ini menjadi populer di kalangan komunitas naturis Brazil, sebelum ketelanjangan sosial dilegalkan di negara tersebut. Pantai ini bisa dibilang merupakan pantai nudis terbaik di Amerika Selatan, dan menjadi tujuan liburan nudis pertama di negara Brazil. Meski begitu, tidak semua laki-laki bisa masuk ke pantai ini, kecuali mereka yang tergabung dalam Federasi Naturis Internasional. Brazil adalah ekonomi terbesar di Amerika Selatan dan termasuk dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal. Meskipun merupakan ekonomi besar, Brazil menghadapi ketimpangan sosial yang signifikan. Brasil adalah salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia menurut Indeks Gini, di mana sekitar 1% dari populasi Brasil menguasai hampir 50% dari total kekayaan negara, sementara sisanya banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar seperempat warga Brasil hidup dalam kemiskinan di mana sebagian besar dalam kemiskinan ekstrim. Banyak warga miskin bekerja di sektor informal, seperti buruh lepas, pekerja rumah tangga, atau pedagang kecil yang sering tidak memiliki jaminan sosial. Pada tahun 2024, upah minimum Brazil adalah 1.320 real Brazil per bulan atau sekitar 3,4 juta rupiah, tergantung nilai tukar. Namun untuk biaya hidup relatif, rendah tergantung gaya hidup dan lokasi. Sebagai salah satu negara bekas koloni Portugis selama 3 abad lebih, ternyata membawa pengaruh besar dalam tutur bahasa yang digunakan oleh masyarakat Brazil. Brazil adalah satu-satunya negara di Amerika Selatan yang menggunakan bahasa resmi Portugis, di mana negara-negara tetangganya seperti Uruguay, Peru, Argentina, Venezuela dan lainnya, menggunakan bahasa resmi Spanyol. Warga Brazil dikenal dengan warga negara yang mudah tersenyum. Oleh karena itu, keindahan gigi menjadi salah satu keharusan bagi mereka. Tidak heran banyak warga Brazil, mulai dari yang muda hingga yang tua, memasang kawat gigi di negara ini. Terlebih lagi wanita Brazil, memiliki sikap khusus terhadap perawatan gigi putih dan rata mereka. Selain itu, kecantikan kuku seperti semacam pemujaan bagi wanita di negara ini. Mereka rela mengeluarkan uang banyak untuk mempercantik kuku mereka, meski ekonomi mereka terbatas. Tidak sedikit orang yang salah mengira bahwa kota Rio de Janeiro atau kota Sao Paulo adalah sebagai ibu kota negara sepak bola ini. Ternyata hal tersebut salah.
Brasil memiliki ibu kota Brasilia yang merupakan kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Brasil. Memang sejak 1763, Rio de Janeiro pernah menjadi ibu kota negara Brasil. Namun pada 1960, ibu kota negara ini dipindahkan ke Brasilia. Meskipun sebagai ibu kota negara, Brasilia adalah kota ketiga terbesar di Brasil, setelah kota Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Selain pernah menjadi ibu kota Brasil, Rio de Janeiro juga pernah menjadi ibu kota negara Portugal, yang menjadi satu-satunya ibu kota negara di Eropa, yang berlokasi di luar Eropa. Selama 13 tahun dari 1808 sampai 1821, kota Rio de Janeiro difungsikan sebagai ibu kota negara Portugal. Para sejarawan menjuluki peristiwa ini sebagai pembalikan metropolitan, karena menurut mereka, kota di bekas jajahan dapat memerintah seluruh imperium Portugal. Selain terkenal cantik, ternyata rata-rata perempuan Brasil bekerja 7,5 jam lebih lama dari rekan-rekan pria mereka. Sebab 89% laki-laki di sana, masih percaya bahwa bekerja adalah tugas seorang perempuan. Selain itu, 9 dari 10 perempuan yang berusia di atas 16 tahun di sana, wajib melakoni pekerjaan rumah tangga. Bahkan tak peduli seberapa tinggi tingkat pendidikan mereka. Salah satu yang terkenal dari Brasil adalah karnavalnya. Brasil memiliki karnaval terbesar di dunia yang dikenal dengan Karnaval Brasil. Karnaval terbesar yang memiliki lebih dari 6 juta peserta ini, merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu di negeri Samba ini. Karnival ini dirayakan dengan parade jalanan seperti pawai, dengan mengenakan kostum-kostum terbaik mereka sesuai tema yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Yang terbaru yang sempat bikin heboh warganet adalah karnival mereka yang mengusung tema satanik. Karena disebut-sebut mengundang bencana alam di negara tersebut. Nah, untuk mengetahui seperti apa kejadiannya, silahkan tonton videonya pada link di deskripsi. Brasil merupakan rumah bagi 1 juta lebih penduduk keturunan negara Jepang. Keturunan para imigran dari Jepang yang masih tinggal di sana, disebut dengan Japanese Brazilians atau Nikkei Burajirujin dalam bahasa Jepang, dan Nippo Brasileiros dalam bahasa Portugis. Kota Sao Paulo, menjadi tempat kedua paling banyak ditinggali oleh orang Jepang di dunia, setelah negara asalnya sendiri. Semua ini berawal dari pertengahan abad ke-19, tepatnya tahun 1907. Di mana pemerintah Brasil dan Jepang menandatangani perjanjian izin migrasi penduduk Jepang ke Brasil. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk menurunkan jumlah imigran Italia ke Brasil, dan mengisi kekosongan pekerja dalam bisnis perkebunan kopi di Brasil. Pulau Queimada Grande dikenal sebagai tempat paling mematikan di dunia. Pulau yang terletak di Samudra Atlantik ini, diketahui sebagai pulau paling mematikan karena menjadi tempat tinggal para ular. Pulau Queimada Grande memiliki konsentrasi ular mematikan tertinggi di dunia. Karena terdapat ribuan ular dengan 45 spesies ular berbisa yang berbeda-beda. Ular-ular yang berada di pulau ini, diperkirakan ada sekitar 1-5 ekor setiap meter perseginya. Saking banyaknya ular di pulau ini, pemerintah Brasil telah mengeluarkan larangan bagi siapapun untuk tinggal ataupun mengunjungi pulau ular ini. Favela adalah sebutan untuk salah satu pemukiman yang menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Favela dengan ciri khas pondokan rusuh yang berwarna-warni itu, dulunya adalah pemukiman kumuh yang penuh dengan kriminal, gangster hingga narkoba. Oleh sebab itu, akhirnya pemerintah menjalankan sebuah program bernama Pacificación, yang sukses mengubah pemukiman kumuh ini. Lokasinya yang berada di lereng bukit dan di tepi laut, makin menambah keindahan favela yang menarik untuk dikunjungi.
Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia yang terletak di 9 negara termasuk Brasil. Sekitar 60% hutan hujan Amazon berada di wilayah Brasil. Selain Indonesia, hutan Amazon juga disebut sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan 30% dari seluruh oksigen yang ada di bumi. Selain itu, Brasil juga memiliki sungai kedua terpanjang di dunia yaitu Sungai Amazon. Sungai Amazon juga dikenal dengan neraka hijau, karena setiap tahunnya sungai ini selalu meluap. Tidak hanya itu, Brasil juga dikenal memiliki spesies tumbuhan dan spesies hewan terbanyak di dunia. Sebuah pulau kecil di lepas pantai utara Brasil yang bernama Marajo, memiliki kendaraan unik yang dimiliki oleh satuan kepolisiannya. Polisi di Marajo menjadikan kerbau sebagai alat transportasi patroli mereka untuk menjaga keamanan kota tersebut. Aksi unik ini bukan hanya sekedar bentuk pengamanan, namun juga untuk menarik para wisatawan yang berkunjung ke sana. Selain itu, pasukan kerbau tersebut juga digunakan untuk mengejar tersangka yang melarikan diri ke alam liar Marajo. Para petugas polisi mengaku, ada manfaat lain ketika mereka bertugas menunggang seekor kerbau, yakni membantu menurunkan ketegangan. Meskipun Brasil adalah negara yang menyuguhkan keindahan alam dan budaya yang mempesona, namun kamu harus tetap berhati-hati dengan negara ini. Brasil adalah negara yang termasuk dalam 10 besar dengan tingkat kejahatan di dunia. Masalah paling besar di negara ini adalah kejahatan terorganisir yang tengah berkembang dalam beberapa tahun belakangan. Kasus pencopetan di perempatan jalan raya di kota-kota besar negara ini dilakukan secara terang-terangan. Selain itu, kekerasan antar kelompok geng juga marak dan sudah biasa terjadi di negara ini. Brasil memiliki cara unik untuk para tahanan mereka, agar bisa mendapatkan remisi. Para tahanan yang rajin membaca buku dan menulis, bisa mengurangi masa tahanan mereka hingga 4 hari per bukunya. Dan maksimalnya masa remisi yang mungkin diberikan adalah 48 hari per tahunnya. Selain membaca dan menulis, ada juga aktivitas membuat sulaman yang bertujuan untuk melatih kesabaran dan emosional para tahanan. Uniknya, para napi ini akan mendapat upah dari hasil sulaman itu ketika keluar nanti. Brasil terkenal sebagai negara produsen kopi terbesar di dunia. Sejak tahun 1840, Brasil telah dapat menghasilkan banyak kopi, karena sepertiga dari wilayah Brasil adalah pertanian yang banyak ditanami kopi selain gandum, jagung, tebu, dan kedelai. Sekitar 300.000 perkebunan kopi tersebar di seluruh wilayah Brasil. Olahan daging sapi menjadi makanan yang mudah ditemui di Brasil, karena negara ini merupakan eksportir daging sapi terbesar di dunia selain Australia. Selain itu, kentang, nasi, dan kacang-kacangan juga menjadi makanan khas dari negara ini. Masakan tersebut disajikan dengan salad mini dan sup kacang ataupun sup daging. Brasil memiliki landmark yang telah terkenal di dunia yang terletak di kota Rio de Janeiro. Patung Cristo Redeemer adalah patung Kristus penebus yang dibangun pada 1931 yang didanai oleh warga Brasil. Patung ini memiliki pemandangan yang luar biasa yang menghadap ke kota dan laut, serta ke Gunung Sugarloaf.